untuk menyatakan berhenti. Fenomena ini pasukan orange, banyak orang menyebutnya, itu adalah fenomena yang menarik bagi banyak pihak. Bahkan tadi seperti yang Nora singgung, lulusan S1 pun banyak yang berbondong-bondong melamar, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, di tengah gegap gempita janji pendidikan tinggi sebagai jalan menuju kesuksesan, kita justru menyaksikan ribuan lulusan sarjana berebut pekerjaan sebagai petugas kebersihan kota atau pasukan oranye. Tentunya fenomena ini sedang ramai ya di Jakarta, tapi tidak hanya di sini saja. Dan pertanyaannya adalah kenapa ini bisa terjadi? Dan apa yang salah dengan sistem pendidikan, ekonomi, atau ekspektasi kita selama ini? Dalam episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengapa begitu banyak ya sarjana yang memilih pekerjaan yang tampaknya di bawah ijazah mereka, dan apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk memperbaiki keadaan. Untuk membahas ini telah bergabung bersama kami ada Pak Wijayanto sebagai ekonom Universitas Paramadina yang sudah berada di studio. Terima kasih Pak sudah mau bergabung bersama kita hari ini. Sama-sama Naura, Assalamualaikum. Oke, baik Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke diskusinya ya Pak ya, jadi bagaimana sih Bapak melihat fenomena yang beberapa minggu ini jadi bahasan di media sosial atau media mainstream gitu Pak? Mungkin ada juga dari teman-teman Secret Story yang belum tahu juga nih Pak, PPSU itu sebenarnya apa sih gitu? Mungkin boleh nih Pak jelasin sedikit. Makasih Naura. PPSU adalah pekerjaan yang dia bukan ASN, bukan pekerjaan formal, tapi juga bukan pekerjaan informal. Jadi dari sisi definisi belum jelas gitu ya. Tetapi ini menjadi sangat menarik bagi masyarakat yang memang sekarang sedang sulit cari kerja. Kenapa? Karena kalau di DKI itu kontraknya 3 tahun. Oke. Lumayan ya. Betul. Banyak pekerjaan yang kontraknya hanya setiap tahun. Kemudian gajinya itu UMR. Jadi 5,3 juta rupiah. Pada saat nyari kerja sedang sulit, ancaman PHK sedang meningkat, daya beli masyarakat sedang turun, fenomena ini pasukan orange, banyak orang menyebutnya, itu adalah fenomena yang menarik bagi banyak pihak. Bahkan tadi seperti yang Nora singgung, lulusan S1 pun banyak yang berbondong-bondong melamar, begitu. Oke. Nah Pak, berarti mungkin kita tadi kan udah tahu ya PPSU itu sebenarnya apa, dan kita mau mulai dari hal yang mendasar dulu juga Pak. Kenapa sih akhirnya ribuan sarjana gitu yang tadi sempat kita mention juga rela antri berjam-jam gitu ya di bawah terik matahari hanya untuk jadi pasukan oranye gitu Pak? Apakah ini soal gaji karena tadi UMR gitu ya Pak? Atau ada cerita lain di balik itu Pak? Saya rasa pertama pragmatis ya, karena masalah gaji. Kemudian yang kedua opportunity-nya juga sedang tidak banyak gitu ya. Nyari kerja sulit. Belum lama ini kan ada berbagai berita heboh gitu ya. Ketika ada pameran pekerjaan, job fairs gitu ya, yang ngantri banyak sekali, yang direkrut hanya sedikit. Itu memang fenomena yang ada di Indonesia saat ini. Apalagi begini Naura, di Indonesia itu pekerjaan tidak saja makin sulit, tapi kualitas pekerjaan yang ada itu juga makin turun. Jadi sekarang ini kira-kira kalau menurut data pemerintah, 60% pekerjaan yang ada itu informal, artinya serabutan, tidak ada kepastian. Kalau data teman-teman saya di pengusaha, mereka mengatakan sudah 70%. Artinya melihat situasi yang serba tidak pasti ini, ya pasukan orange menjadi pilihan yang menarik karena dari sisi kepastian, dari sisi benefit yang didapat, itu juga lumayan. Walaupun tadi Naura juga udah singgung, kenapa banyak S1 gitu ya. Nah memang
ya pragmatis karena tidak ada pilihan. Oke. Walaupun sebagai bangsa kita rugi karena Ya. ada begitu banyak investasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh individu untuk mengirim anak-anak muda sampai ke jenjang S1. Ya. Sebenarnya ini skillnya kan luar biasa tinggi. Hanya 10% dari total pekerja di Indonesia itu yang bergelar S1. Sisanya itu kombinasi SMK, SMA, SMP, SD atau di bawah SD. Di bawah. Jadi 10% itu kan krim de la krim. Kita Oke. mengharapkan mereka menjadi sosok yang bisa bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan kemampuan inovasi, Ya. analytical skill, strategic thinking gitu ya. Tetapi ya karena keterpaksaan mereka akhirnya harus bekerja di sektor yang sebenarnya harusnya dikerjakan oleh mereka-mereka yang di bawah S1, apakah SMA atau bahkan SMP, Iya, kalau kita lihat betul. dari set of skill-nya. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah over skill. Ini rugi investasi. Ya. Kalau under skill itu kualitasnya tidak seperti yang diharapkan. Ini kualitasnya Over. gitu. Dan Naura pasti juga menangkap gitu ya. Anak-anak muda ini ketika sekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, mereka, ayahnya, ibunya kan mendoakan supaya anak ini bisa akhirnya bekerja di tempat-tempat yang sesuai dengan yang mereka dambakan. Jadi ketika mereka kemudian memilih posisi ini, sebenarnya ya mereka harus membunuh tuh minimal sementara ya impian-impian yang mereka miliki sejak masih kecil. Betul. Iya, Pak. Nah, tapi setelah kita tahu alasannya ya tadi yang Bapak sudah sampaikan, saya juga penasaran, Pak. Gimana sih sebenarnya proses seleksinya? Kan ada yang bilang bisa sekedar main mata aja, atau bahkan ada isu orang dalam juga. Nah, benar tidak peluangnya itu sebersih jalan yang mereka sapu gitu, Pak? Ya, saya tidak tahu data. Saya tidak tahu fakta di lapangan. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, kultur nepotisme, kultur kong kali kong itu masih sangat umum terjadi di Indonesia, di pekerjaan apapun, sektor apapun, bahkan seringkali tidak hanya public sektor, di swasta juga terjadi. Betul. Jadi kalau kita mengasumsikan ya apa yang terjadi di Indonesia secara general, bisa jadi dalam proses seleksi PPSU juga ada unsur-unsur itu. Betul. Walaupun saya paham ya, Pak Pramono sebagai Gubernur DKI berusaha keras untuk meningkatkan governance dan transparansi, tapi sesuatu yang sudah sifatnya kultural itu agak sulit untuk di-stop habis. Iya betul, Pak. Karena apalagi ini juga yang melamar kan juga dari tingkatan pendidikan yang cukup tinggi ya Pak ya, S1 gitu, yang ternyata susah nyari kerja gitu situasinya. Kalau misalkan kita bicara soal peluang dan janji ya Pak, tentu kan kita juga ingin tahu ya hak mereka ini ya sebagai pekerja gitu yang gajinya juga lumayan UMR, terus mungkin dapat tunjangan juga mungkin bisa jadi ya Pak ya. Tapi apakah memang semua itu benar-benar langsung sampai ke tangan mereka atau hanya janji aja gitu Pak? Saya rasa kalau counterpartnya Pemprov DKI, ya apa yang dijanjikan pasti terwujud lah. Karena Pemprov DKI sendiri kan tidak ada masalah dengan dana. Pemprov DKI sendiri juga ada intensi untuk menstimulus ekonomi, sehingga jumlah pasukan orange pun menurut saya lebih banyak dari yang dibutuhkan. Ini merupakan upaya untuk menstimulus ekonomi, upaya untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi bisa dikatakan ini ada unsur semi bansosnya gitu ya. Jadi dalam konteks itu saya rasa apa yang dijanjikan pasti akan diterima. Hanya memang begini, bagi anak-anak muda yang kemudian bekerja sebagai PPSU, pasukan Orange, mereka tidak boleh berhenti di situ. Mereka sambil bekerja harus meningkatkan skill. Sehingga ketika kontrak selesai 3 tahun, ya mereka siap untuk mencari kerja yang lebih relevan. Karena kalau tidak,
mereka mengerjakan itu saja tanpa memperbaiki skill, tanpa berusaha mencari peluang lain, dia akan stuck di level itu. Yep. Akan stuck di level itu seumur hidupnya. Dan ini sayang sekali. Sehingga saya mengharapkan anak-anak muda lulusan S1 yang bekerja di situ menganggap ini adalah terminal sementara, bukan terminal akhir. Bahwa ini hanya untuk bertahan selama 3 tahun itu. Syukur-syukur ya sambil kerja bisa ambil sekolah tambahan malam hari atau Sabtu gitu. Kemudian skill ditambah, jaringan juga, network ditambah gitu ya. Sehingga selesai 3 tahun jangan daftar lagi untuk 3 tahun berikutnya. Lanjut lagi jangan. Iya. Sayang mereka akan stuck di situ. Jadi mindsetnya harus ini 3 tahun, setelah itu lulus, artinya harus mencari peluang yang lebih menantang. Nah, karena memang ya Pak ya, untuk di saat ini gitu, di situasi ini memang dibutuhkan sebenarnya untuk kita terutama generasi muda itu apa ya, dalam bekerja multitasking juga ya Pak ya. Jadi harus ada skill-skill tambahan itu. Tetapi dengan situasi ini, apakah maksudnya menurut pandangan Bapak, apakah Bapak bisa melihat bahwa anak muda itu nantinya bisa survive atau ya cekatan gitu ya Pak ya, tidak hanya stuck di situ saja melihat situasi seperti ini gitu kan Pak? Ya, jadi sebenarnya setiap posisi itu bisa dijadikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap posisi. Asal kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di posisi itu. Jadi pasukan orange ya jadi pasukan orange terbaik. Disiplin, bekerja keras, melayani masyarakat dengan ikhlas, jujur, dan sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan, saya rasa ya ada manfaat dari sisi pembentukan karakter. Walaupun dari sisi skill, dari sisi networking, tidak sesuai harapan gitu ya manfaatnya. Tetapi dari sisi pembentukan karakter itu bisa juga gitu. Yang penting masing-masing harus melihat setiap kesempatan, setiap pekerjaan itu adalah kesempatan untuk belajar. Gitu. Nah, memang saya terkait pasukan orange ini juga melihat ini. Apakah perlu misalnya Pemprov DKI itu mengeluarkan kebijakan bahwa PPSU itu hanya untuk lulusan SMA ke bawah. Artinya mereka yang lulusan SMA ke bawah, ini kan sebenarnya ini ceruk mereka gitu, tapi diambil oleh yang lulusan S1. Apakah ini sudah dipikirkan atau belum, atau dianggap sebagai solusi yang baik atau tidak gitu ya? Saya rasa perlu dipikirkan supaya tidak terlalu banyak talents yang wasted. Kemudian pada saat yang bersamaan banyak itu yang ngantri, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usianya senior, orang-orang yang ijazahnya hanya SMA, SD, SMP, yang mereka kalau tidak masuk menjadi pasukan orange, mencari kesempatan lain itu semakin terbatas. Iya, betul. Apakah mereka harus diprioritaskan? Nah, saya rasa kalau saya ditanya, kalau Wija jadi gubernur DKI, apakah akan mengeluarkan kebijakan itu? Saya rasa iya. Kenapa tidak? Pasukan orange ini ke depannya dibatasi hanya untuk yang mereka berijazah SMA atau ke bawah. Betul. Pertanyaannya, kalau saya ijazah S1 mendaftar ngakunya SMA, bisa juga kan? Tetapi kan sekarang ini dengan gampang kita cek gitu ya. Si A ini lulusan S1 atau SMA. Betul. Gitu. Oke Pak. Di balik itu juga biasanya ada ya Pak, kadang ada kisah-kisah yang luar biasa yang kita jarang dengar gitu ya. Misalnya ada yang bilang lulusan magister atau doktor yang ikut daftar. Nah, kalau dari Bapak ada nggak Pak cerita yang ekstrim yang pernah Bapak temui gitu Pak? Oh, saya tidak mengalami langsung atau berinteraksi langsung dengan teman-teman yang di PPSU ya, atau yang pasukan orange. Tapi apa yang Naura ceritakan bisa jadi itu lulusan magister karena memang terpaksa untuk survive hidup, mungkin sudah berkeluarga, ya apapun dikerjakan. Yang penting halal gitu ya. Betul. Tapi menurut saya ini sangat sayang karena sebenarnya ya dia mempunyai peluang untuk melamar mencari pekerjaan yang lebih membutuhkan skill. Oke Pak. Nah, kalau misalkan dari Pak Wijayanto ya,
tahu nggak nih Pak realitanya di lapangan itu seperti apa? Maksudnya apakah kondisi kerjanya gitu ya sesuai yang dijanjikan atau justru lebih banyak tekanan, resiko atau jam kerja yang mungkin nggak human gitu, nggak manusiawi gitu Pak? Saya rasa sih kalau dari sisi lingkungan kerja, benefit, kemudian apa yang dilaksanakan apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, itu bukan isu ya. Oke. Saya rasa itu hampir pasti terpenuhi. Yang memang saya lihat itu justru governance. Apakah mereka yang bekerja sebagai pasukan orange itu kemudian menjalankan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Karena kadang-kadang kita melihat ada cukup banyak pasukan orange di sekeliling kita, tapi kadang-kadang tidak ada masalah, ada sampah, tidak segera dituntaskan gitu ya. Jadi justru pemerintah DKI sudah memberikan sesuatu yang menurut saya bagus untuk mereka yang menjadi pasukan orange. Sehingga Pemprov DKI harus memastikan delivery dari pasukan orange ini sesuai dengan harapan. Apakah masyarakat beri kesempatan untuk menjadi whistleblower kalau ada yang kurang bagus atau apa. Jadi justru menurut saya adalah bagaimana yang sudah mendapatkan sesuatu yang bagus ini mendeliver tugasnya sesuai harapan. Karena begini, kalau di public policy mereka yang bekerja di lapangan itu kan kita sebutnya street level birokrat. Artinya birokrat walaupun levelnya rendah yang bekerja di lapangan, tidak di kantor. Nah, mereka yang bekerja di lapangan ini sangat rentan melakukan hal-hal yang di luar kontrak karena pengawasannya sulit. Beda dengan yang kerja di kantoran gitu ya. Sehingga memang monitoring merupakan tantangan yang besar. Oke, Pak. Nah Pak, kembali lagi tadi kan ada mungkin kebijakan yang mungkin masih abu-abu gitu ya Pak terkait PPSU itu, apakah hanya seharusnya nih boleh yang melamar itu hanya boleh dari lulusan SMA dan ke bawah, tapi kan sekarang banyak yang satu. Nah kalau menurut pandangan Pak Wijayanto, apakah sudah separah itu dunia kerja di Indonesia, maksudnya sampai S1, yang S2 itu melamar ke kalau kita lihat ya data ekonomi, daya beli masyarakat turun. Buktinya deflasi berbulan-bulan bahkan berturut-turut selama 7 bulan di tahun lalu. Sekarang masih berlanjut. Kemudian PHK, berita PHK makin banyak terjadi. Tahun lalu itu kata Kementerian Tenaga Kerja kan 67.000. Tapi yang menarik uang dari BPJS Ketenagakerjaan aja selama setahun 250.000. Nah kalau kita hitung-hitung secara kasar bisa jadi total PHK di Indonesia hampir 1 juta tahun lalu. Nah sehingga tahun ini Menteri Tenaga Kerja mengatakan tidak akan mempublish data PHK karena bikin takut. Artinya kan angkanya tidak menggembirakan. Kemudian juga sektor manufaktur kita yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas itu turun terus. Kemudian pekerja formal itu juga jumlahnya menurun. Lebih banyak pekerja informal. Ada begitu banyak data, termasuk data yang namanya Purchasing Manager Index atau PMI, yang menggambarkan optimisme perusahaan manufaktur terhadap situasi ekonomi, itu kok turun terus. Jadi semua parameter itu menggambarkan situasi ekonomi sedang memburuk. Termasuk yang paling kasat mata dan tidak bisa dibantah adalah penerimaan negara dari PPN, pajak pertambahan nilai. PPN itu kan dikumpulkan dari setiap kali ada transaksi, beli makanan, beli pakaian, beli kopi seperti tadi. Nah itu turun. Setengah tahun ini dibandingkan setengah tahun yang lalu, itu turun drastis. Padahal kalau dalam kondisi normal, ekonomi tidak luar biasa saja harusnya naik 10%. Nah, parameter-parameter ini menggambarkan memang situasi yang tidak menggembirakan. Pada saat ekonomi melambat, mencari kerja makin sulit. Jadi ini merupakan latar belakang utama kenapa event yang S1, S2 itu mau sacrifice untuk melamar menjadi pasukan orange. Bisa jadi
Mbak Naura. Mereka sudah bertahun-tahun di job market, mencari pekerjaan, tetapi tidak dapat. Akhirnya ya mereka tidak menyerah, tapi downtrade. Mereka mencari pekerjaan yang levelnya lebih rendah. Berharap kesempatan, peluang, chance untuk masuk lolosnya lebih tinggi. Jadi menurut saya itu situasinya saat ini. Oke, Pak. Nah, kalau seperti itu, kan berarti pekerjaan ini bisa dilakukan oleh siapa aja kan saat ini gitu ya, Pak. Dari lulusan SD sampai sarjana. Kan pasti ada juga, Pak, yang berpikir kayak untuk apa kita capek-capek kuliah? Ya kan, apakah janji pendidikan sebagai tiket sukses itu udah basi gitu? Ya, saya melihat begini juga. Seringkali yang diajarkan di perguruan tinggi itu tidak sesuai dengan kebutuhan di pasar. Jadi lembaga pendidikan tinggi pun harus mulai mengadjust tentang apa-apa yang diajarkan. Jangan sampai skill yang diajarkan, knowledge yang diajarkan itu ketinggalan zaman. Tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, dalam konteks ini lembaga pendidikan harus melakukan adjustment. Tapi tidak kalah penting adalah pemerintah juga harus mendorong adjustment tersebut. Karena tidak hanya pendidikan tinggi yang harus menyesuaikan diri, SD, SMP, SMA pun kurikulumnya harus di adjust. Betul. Dengan teknologi informasi, dengan artificial intelligence, skill-skill yang dulu diperlukan barangkali sekarang sudah bergeser. Betul. Yang ini harus ditangkap oleh pemerintah dan oleh mereka siapapun yang mengurus institusi pendidikan. Jadi ketika lulus sesuai dengan kebutuhan. Jadi di Indonesia ini ada pengangguran, tapi yang cukup dominan adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu ada yang mencari kerja, ada yang membutuhkan pekerja, tetapi nggak ketemu karena skill yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Oke, Pak. Nah, kalau begitu ya, Pak, bagaimana sebenarnya pemerintah kita melihat fenomena yang sedang terjadi ini? Apakah mungkin mereka udah cukup bangga karena membuka lapangan kerja, atau sebaliknya justru ini kan menjadi tanda kegagalan menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan masyarakat ya, Pak? Ya, saya rasa tidak hanya belum berhasil menyiapkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, tapi belum berhasil menyiapkan lapangan kerja. Lapangan kerja apapun itu supply-nya masih sangat terbatas. Nah, memang pemerintah melihat fenomena pasukan orange ini harusnya berpikir bagaimana program kerja mereka, bagaimana APBN itu dimanfaatkan lebih banyak untuk program-program yang pertama menciptakan lapangan kerja, yang kedua yang mendongkrak daya beli. Jadi harusnya semua program itu diarahkan ke sana. Kita tunda dulu program-program besar yang impact-nya jangka panjang. Karena masyarakat kita mengalami permasalahan yang sifatnya short term. Dan ini permasalahan yang sangat mendasar. Apa itu? Kesulitan mencari pekerjaan. Karena kalau sulit mencari pekerjaan, nanti akhirnya menganggur, akhirnya menjadi miskin, kebutuhan bansos yang digelontorkan pemerintah meningkat. Kenapa tidak diantisipasi daripada nanti membantu dalam bentuk bansos, sekarang membantu dalam bentuk program-program yang menciptakan lapangan kerja. Misalnya, kenapa tidak PUPR itu digelontor lebih banyak dana untuk membuat program-program infrastruktur dengan pendekatan padat karya, jembatan, jalan desa, irigasi desa, dan lain sebagainya. Kenapa tidak pemerintah memberikan insentif lebih banyak untuk mendukung program perumahan rakyat? Karena kalau perumahan rakyat itu dibangun, banyak tenaga kerja yang terserap, kemudian perumahan itu juga membutuhkan genteng, semen, membutuhkan kabel, membutuhkan lampu, yang mayoritas produk dalam negeri. Jadi multiplier efeknya besar. Jadi pemerintah menciptakan lapangan kerja, bagaimana caranya? Yaitu keberpihakan anggarannya, APBN-nya ke program-program yang menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya itu, dan menstimulus daya beli.
Ya, oke. Karena kalau daya beli meningkat, itu otomatis Mbak Nora, pekerjaan yang tercipta itu banyak. Kafe-kafe jadi sibuk gitu kan, merekrut orang, mereka membeli bahan mentah di Betul. pasar, petani juga ikut happy, produsen bahan makanan juga ikut happy. Semua supply chain itu mengalami manfaat. Ini sorry ya, jadi diskusinya ekonomi jadi Nggak serius apa-apa, banget. Pak. Emang pasti akan berhubungnya ke situ. Ya, Pak, ya. berarti kan saat ini pemerintah sedang membuka lowongan magang berjumlah 24.000 orang gitu ya. Apakah ini bisa jadi salah satu antisipasi atau kira-kira ya udah sementara aja gitu, Pak? Ya, lowongan magang, saya rasa ini opportunity untuk yang sifatnya temporer ya. Ya. Magang itu kan juga mendapatkan income. Tapi pada saat yang bersamaan juga mendapatkan skill. Jadi pekerjaan-pekerjaan temporer seperti magang ini adalah opportunity bagus yang sifatnya temporer sebelum mereka mencari atau mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas, yang lebih menjanjikan. Ya. Tapi memang selama magang itu ya kesempatan untuk meningkatkan skill harus dilaksanakan betul-betul. Jadi begini, kenapa skill lulusan kita itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja? Yeah. Karena di Indonesia ini kebanyakan pendidikan tinggi itu sekolahnya di kampus. Oke. Kemudian setelah itu dilepas ke lapangan kerja sehingga tempat kerja itu harus melakukan training ulang. Sementara kalau kita lihat contoh beberapa negara, saya ambil saja Jerman gitu ya. Okay. Pendidikan itu di-blend dengan magang. Jadi magang itu bagian dari proses pendidikan. Apakah itu perguruan tinggi atau SMA begitu. Sehingga hal seperti ini perlu dilaksanakan juga. Mbak Naura, yang saya ingin highlight. Pengangguran tertinggi di Indonesia itu bukan lulusan S1. Oke. Bukan lulusan D3. Bukan lulusan SMA. Bukan lulusan SMP, tapi lulusan SMK. SMK justru, jadi Pak. Sekolah yang disiapkan khusus untuk menciptakan skill yang dibikin sesuai dengan kebutuhan di pasar, itu pun gagal menyiapkan tenaga kerja yang terserap. Jadi memang saya rasa pemerintah harus revisit, melihat kembali program-program pendidikan di institusi-institusi sekolahan kita, supaya sesuai dengan kebutuhan. Padahal kalau SMK itu kan seharusnya sudah Pak, mengerucut ya. Ya, saya jadi punya sudah terkhusus betul, gitu. Saya punya teman gitu ya, direktur HR di sebuah perusahaan yang punya puluhan ribu outlet. Oke, Pak. Convenience store gitu. Dia bilang daripada merekrut lulusan SMK, dia lebih baik merekrut lulusan SMA. Kemudian di training 2 minggu. Hasil training yang 2 minggu itu katanya sudah memenuhi syarat. Sudah bisa melebihi mereka-mereka yang lulusan SMK. Nah, menurut saya ini kan artinya apa yang dijalankan oleh SMK kita itu kan masih bermasalah dari sisi skillnya, kemudian dari sisi jenis skillnya, yang kedua dari sisi kualitas skill yang mereka dapat. Gitu. Oke, Pak. Lalu Pak, selain itu kita juga penasaran nih Pak dengan sisi manusiawi yang PPSU tadi Pak. Gimana sih, misalkan kan saat ini fenomenanya sarjana yang kerja sebagai pasukan orangnya misalnya gitu, menjelaskan pilihan mereka itu ke keluarga atau temennya gitu kan. Mungkin ada yang malu kah atau justru bangga dengan apa yang mereka lakukan. Kalau pandangan Bapak melihat fenomena ini gimana Pak? Iya, kan kembali karena mereka nggak punya pilihan. Kan lebih malu ketika ditanya kerja apa, nggak kerja, gitu kan? Kerja apa, pasukan Orange itu masih mending. Apalagi ketika dinarasikan bahwa ya sementara ini menjadi pasukan Orange gitu ya, sambil belajar A, B, C, D, nanti insya Allah setelah 3 tahun mencari pekerjaan yang lebih memberikan prospek lebih, gitu ya. Jadi karena kita menghadapi situasi-situasi pragmatis, maka hal-hal yang sifatnya
filosofis, Yep. seperti ini tadi yang kita bahas menjadi tidak penting. Karena pilihannya adalah saya harus dapat uang, harus bisa hidup, Iya, harus bisa membiayai kehidupan anak, betul. istri, begitu ya. Ini kan pragmatis nih. Hmm. Pilihannya hidup atau nggak hidup, Nggak gitu hidup. ya. Malu menjadi nggak penting. Iya, saat ini udah nggak penting lagi itu ya Pak ya. Iya, bahkan sebenarnya begini, di satu sisi kita juga menganggap ini bukan sesuatu yang ideal ya, Iya. sarjana S1 atau S2 bekerja sebagai pasukan Orange gitu. Tapi ketika kita melihat fenomena itu ya apapun kita acungi jempol. Betul. Mereka mau melakukan sesuatu yang tidak Hmm. pernah mereka impikan. Yap. Karena apa? Karena ingin menghidupi keluarga. Kenapa? Karena ingin bertahan hidup. Kenapa? Karena menolak menjadi pengangguran. Pengangguran. Oke Pak. Nah kita juga mungkin sering lupa kalau di balik pekerjaan yang mungkin tampaknya sederhana gitu ya Pak ya, kan pasti adanya beban mental yang berat juga, tekanan psikologis buat bekerja di luar bidang atau level pendidikan mereka. Nah apakah ini juga sudah cukup diperhatikan gitu Pak oleh mungkin dari pemerintah? Ya, saya rasa pemerintah memberikan perhatian dalam bentuk menyiapkan opportunity dan memastikan lingkungan kerja, keselamatan diperhatikan gitu ya. Hal-hal yang sifatnya psikologis, apalagi personal seperti itu, saya rasa adalah ranah masing-masing petugas pasukan Orange untuk menghandle. Betul. Dan kembali pada saat situasinya pragmatis, pilihannya kerja atau tidak kerja, pilihannya bisa menghidupi keluarga atau tidak menghidupi keluarga, Yap. ya pilihan-pilihan seperti itu, situasi seperti itu menjadi tidak penting lagi. Ya jatuhnya kita beralih ke survival mode ya Pak ya, lagi-lagi. Betul, Kembali kita ke situ. situasinya survival. Betul. Nah mungkin ini yang terakhir Pak dari saya yang ingin saya tanyakan. Saya juga ingin menggali lebih dalam. Kalau semua pihak merasa diuntungkan, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kondisi atau fenomena saat ini Pak? Apakah pemerintah, ataukah industri, atau ada pihak lain gitu? Dan siapa sebenarnya yang paling dirugikan kalau pandangan Bapak? Ya, kalau saya melihat sebenarnya saya sebagai warga DKI ya, kalau kita bicara pasukan Orange merasa diuntungkan. Karena pasukan Orange itu relatif membuat lingkungan lebih bersih. Ada masalah, ada yang menghandle. Saya sebagai warga. Mereka yang bekerja sebagai pasukan Orange tentu dong mereka mendapatkan benefit terbesar. Gitu ya. Pemprov DKI juga merasa diuntungkan. Kenapa? Warganya happy. Kemudian dia bisa memberikan stimulus pada warganya. Oke. Sehingga yang tadinya nggak kerja bisa kerja, yang tadinya miskin menjadi nggak miskin. Di satu sisi ini juga akan menghemat pengeluaran untuk bansos. Nah, siapa yang dirugikan? Menurut saya Indonesia. Itu bukannya dirugikan, tapi Indonesia menjadi dalam posisi tidak optimal. Karena Indonesia ini melakukan investasi luar biasa, ini negara dan rakyatnya ya, untuk pendidikan S1, S2, tapi ternyata hasil investasi itu tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai, yang optimal. Jadi semua pihak untung, yang tidak untung, tidak optimal situasinya ya pemerintah, negara kita. Betul. Gitu. Oke Pak. Oke, baik Pak. Dari diskusi saat ini ya, jadi kita juga bisa melihat kalau fenomena ini bukan soal pekerjaan aja ya Pak ya, tapi ada sistem juga, mentalitas di dalamnya dan nilai-nilai yang kita anut sebagai masyarakat. Dan semoga ya Pak ya dengan diskusi ini bisa jadi perspektif baru buat teman-teman yang dengar podcast kita. Oke teman-teman, Secret Story kita telah tadi mendengar cerita dan informasi juga dan analisa terkait fenomena bagaimana saat ini lulusan sarjana yang bekerja sebagai pasukan orangnya atau pekerjaan yang serupa. Kita belajar bahwa masalah ini tidak soal gengsi saja ya, melainkan realitas ekonomi dan juga pendidikan yang belum nyambung dengan industri dan kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunggu. Semoga percakapan ini membuka mata kita semua bahwa solusi tidak hanya terletak di pundak individu tapi juga butuh perbaikan sistematik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Naura. Terima kasih.
menyatakan berhenti.